menulis disertasi harus ada comparative study, ada studi banding 3 negara, sehingga saya harus ke Leiden University, Brisbane University, dan Singapura untuk studi banding 3 negara supaya bisa menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor. Dan ya, saya juga menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, konsentrasi hukum tanah dan investasi, sehingga saya sering sebelum pandemi saya keluar negeri juga. Ya, pergi untuk mencerahkan, untuk memberikan terang kepada negara-negara yang dulu katanya hebat sekali menjajah Indonesia, tapi kemudian kita bisa datang untuk memberikan terang kepada mereka juga. Ya, antara lain ke Belanda, ke Jepang, ke Bangkok, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, ya ke Hong Kong, ke Korea, Amerika, Australia, dan sampai juga ke Timor Leste. Tapi lebih loko. Itbele munia tapi ke toko. Dan itabe tapi semua bensi ya, bukan beloko bensi. Jadi kalau bakrai konde, kita harus rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang mau melayani. Orang yang rendah hati itu orang yang tidak rakus. Orang yang rendah hati itu orang yang tidak sombong. Ya, tambah dunia, program kami itu cukup sederhana. Berdasarkan visi misi saya dan Pak Kim Taulin, terwujudnya Kabupaten Melaka yang berbudaya. Orang yang berbudaya tentu dia punya karakter, dia beretika, dia beradat, dia berakhlak mulia, dia punya nilai rasa keadilan, dia mandiri. Itulah ciri khas orang-orang yang berbudaya. Karena itu tidak bisa ditawar-tawar, visi kami harus mewujudkan Kabupaten Melaka yang berbudaya. Program kerja kami namanya Sakti. Jadi Sakti itu program kerja. Sakti itu hanya bukan sebuah sebutan, punya kesaktian, punya kesucian, punya kesakralan, tidak. Sakti ini sebuah akronim. S itu swasembada pangan. Mengapa swasembada pangan? Karena grand design program kerja kami adalah cukup makan minum, cukup pendidikan, cukup sehat, ada sebatas ladih meter pai. Jadi sederhana saja. Bagaimana kita mau mengatakan diri bahwa oh ini Kabupaten Melaka ini sudah cukup makan minum. Mari kita mulai dengan program kita. Swasembada pangan, ketahanan pangan harus mulai dari mana? Mulai dari manajemen pengairan. Tadi saya datang dari Leon, saya coba melihat bagaimana cara mengatur air di tempat mana kakek kandung saya orang asli Naas Mektihan, istri saya orang Bengkulu, di mana tempat itu menjadi lumbung padi sesungguhnya. Tapi mengapa sampai hari ini panen tidak sampai 3-4 kali, justru hanya sekali, bahkan gagal. Ternyata setelah saya telusuri, sangat disayangkan karena ada normalisasi. Daerah-daerah yang menjadi aliran sungai yang berasal dari sumber air yang begitu hebat, dibikin timbun yang tinggi, kemudian tidak bisa mengaliri sawah-sawah. Ini manajemen yang keliru. Karena itu harus diperbaiki. Manajemen pengairan itu sangat dibutuhkan. Karena kalau kita bicara pertanian apa saja? Jangan berbicara soal bawang, soal pisang, soal kacang, soal segala macam. Kalau kita tidak tahu mengatur pengairan. Ya, bicara pengairan dulu. Setelah kita tata pengairan itu dengan baik, antara lain apa? Yang saya tahu,
air itu, apalagi sekarang kita mau buat saluran. Saluran itu tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah sawah. Nanti cara menaikkan air ke atas itu sangat susah. Dan saya sepanjang jalan saya lihat, sangat disayangkan lagi kalau kemudian di pinggir daerah-daerah aliran sungai tadi, di pinggir saluran-saluran itu, karena airnya terlalu di bawah, sehingga mereka harus pakai bantuan mesin. Ini rugi masyarakatnya, sayang masyarakatnya. Berbahagialah bagi yang punya uang dan boleh pakai mesin air untuk naikkan air ke sawahnya dia. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya anggaran? Ini sudah salah mengelola. Dan ini bukan hoax. Saya langsung ke TKP.